Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe, agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam ya sahabat-sahabat semua, sahabat Safa Health ya. Dimanapun Anda berada, semoga di hari ini sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, oke? Baik ya, salam sehat untuk kita semua. Ya, baik ya. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai rinitis ya. Jadi rinitis, sinusitis, dan polip itu. Jadi ya ketiga penyakit ini itu berhubungan ya. Jadi rinitis itu bisa menyebabkan sinusitis, begitupun sinusitis itu bisa disebabkan oleh rinitis gitu kan. Kemudian kalau misalkan dia sudah lama sinusitisnya itu bisa berpolip. Jadi sinusitis berpolip gitu. Jadi kalau misalkan orang itu kena polip itu sudah pasti sinusitis gitu kan. Tapi kalau misalkan sinusitis belum tentu polip itu. Jadi gini, rinitis itu sebenarnya apa gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalkan ada flu, pilek, alergi, ya bersin-bersin karena dingin atau misalkan karena debu, yaitu bisa disebut rinitis ya. Jadi rinitis merupakan radang atau iritasi yang terjadi pada membran mukosa di dalam hidung ya. Ya, rinitis itu dibagi menjadi dua, yaitu rinitis alergi dan non alergi gitu ya. Nah, jadi rinitis itu dibagi dua ya, rinitis alergi dan non alergi gitu. Nah, rinitis alergi umumnya muncul akibat alergi misalnya terhadap bulu hewan peliharaan, asap dan debu gitu. Sementara rinitis yang tidak disebabkan alergi dipicu oleh infeksi, obat-obatan atau perubahan cuaca gitu ya. Jadi teman-teman yang memiliki rinitis ya umumnya itu disebabkan alergi. Jadi ketika teman-teman di suhu dingin atau mandi terlalu pagi, terlalu dingin ya, itu bersin-bersin ya, itu rinitis ya. Jadi teman-teman tuh punya rinitis alergi gitu ya. Atau misalkan kena debu gitu ya. Jadi rinitis ini juga bisa menimbulkan sesak napas ya, atau bisa juga disebut asma karena gangguan pernafasan ya. Itu pasti hubungannya ke gangguan pernafasan yang lainnya itu kan. Sinusitis, rinitis ya bisa menyebabkan kita sesak ya, atau asma itu bisa gitu karena memang ada hubungannya gitu kan. Jadi Jadi saran saya bagi teman-teman yang memiliki penyakit seperti ini, sinusitis atau rinitis atau entah apa, itu kan yang utama adalah cuci hidung ya. Cuci hidung itu perlu gitu ya. Ya, kenapa? Karena hidung itu kita gunakan itu setiap saat ya. Ya, kita gunakan setiap saat, tapi untuk melakukan cuci hidung kita itu tidak pernah atau jarang gitu. Ya, tidak pernah itu kan. Ya. Sementara gigi yang kita gunakan 3 kali sehari ya, umumnya makan pagi, makan siang, makan malam, kita itu mencuci gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi dan malam. Nah, sementara hidung yang kita gunakan setiap saat itu malah tidak kita lakukan pembersihan atau tidak kita cuci gitu kan. Ya itu ironisnya seperti itu. Oleh karena itu cuci hidung itu bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh penderita sinusitis, rinitis, tapi setiap orang itu harus melakukan irigasi nasal atau cuci hidung gitu kan. Ya itu ya, untuk merawat hidung kita. Kalau hidung kita bersih, nanti pernafasan kita juga lancar gitu kan. Udara yang masuk ke paru-paru kita juga bersih gitu. Oleh karena itu teman-teman ya silakan belajar irigasi nasal ya. Ya, irigasi nasal ya. Ketika teman-teman sudah lancar irigasi nasal, nanti teman-teman pasti akan jarang sekali mengalami penyakit pilek gitu. Itu ya, sama seperti saya ketika rutin irigasi nasal itu saya tuh hampir 2 tahun tidak ada pilek gitu ya, karena rutin irigasi nasal gitu ya. Dan kemudian olahraga rutin ya, paling tidak ada gerakan-gerakan gitu kan. Dan olahraga terbagus untuk penderita sinusitis atau rinitis yaitu adalah jogging ya. Cukup jogging di tempat ya 10 menit setiap pagi kalau misalkan teman-teman tidak ada waktu untuk keluar ruangan ya itu ya. Belajar cuci hidung